Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, telah menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Dengan kesempurnaannya tersebut, manusia diharapkan bisa memberi manfaat bagi makhluk lain di sekitarnya. Dengan kesempurnaannya pula, manusia diharapkan bisa menggali ilmu sedalam-dalamnya agar hasilnya bisa dimanfaatkan umat dan bisa menjadi bekal untuknya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Untuk itulah pentingnya menuntut ilmu dan menjadikan ilmu sebagai amal jariah yang tak pernah putus ketika kita sudah tak lagi ada di dunia. Ilmu bisa beragam bentuknya, baik yang sifatnya formal maupun non-formal. Asal diniatkan untuk mencari amal saleh di jalan Allah, semua ilmu pasti bermanfaat. Seperti ilmu yang hendak saya cari dalam episode kali ini di Muslim Masa Kini. Ya, lagi-lagi saya ingin mengajak pemirsa untuk belajar membuat kerajinan yang insya Allah ilmu tersebut akan bermanfaat bagi kita dan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jua TV, gimana kabarnya? Kembali lagi nih di program Muslim Masa Kini. Hari ini saya masih mau ngebahas tentang kerajinan. Tahu gak sih kerajinan yang saya bahas ini tuh kayaknya ngehit sekitar 2-3 tahun belakangan ini. Kenapa? Karena rumah minimalis itu kembali nge-hype. Nah, di rumah minimalis biasanya ini selalu ada kerajinan ini. Kerajinan apa sih yang saya maksud ini adalah makram. Tapi makram itu sebenarnya ternyata untuk saat ini tuh nggak cuma untuk hiasan dinding, hiasan pintu, tapi juga yang kecil-kecil kayak sekarang suka kita bawa-bawa, yaitu hand sanitizer. Nah, pasti penasaran dong pemirsa Muslim Masa Kini, gimana sih bikin hiasan dari yang besar buat dinding sampai yang kecil, yaitu hand sanitizer. Kita masuk ke rumah narasumber saya ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Reni. Insya Allah ini aku yang tutup, gak apa-apa ya? Iya. Gimana silakan masuk. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan masuk. Iya, senang banget nih aku bisa main lagi ke sini. Karena tadi aku ngasih tahu ke pemirsa Muslim Masa Kini bahwa Mbak Herni tuh bisa ngajarin kita bikin kerajinan makram. Gitu. Aku nggak cuma pengen ngeliat sih, aku pengen diajarin juga. Boleh ya? Boleh. Ya udah, kalau kayak gitu, bikinnya di mana enaknya? Masuk di dalam deh. Masuk di dalam. Di dalam ada kelurahan khususnya. Ikutin saya ya. Pemirsa, memasuki rumah Mbak Herni, kita akan melihat puluhan makram hasil kreasinya yang terpampang di setiap sudut rumah. Ada yang besar yang digunakan sebagai hiasan rumah, ada pula makram yang biasa digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti tas dan dompet, dan ada juga makram berbentuk kecil-kecil seperti gantungan kunci dan juga tempat hand sanitizer seperti ini. Wah, semuanya cantik-cantik ya. Oh ya pemirsa, makram atau yang biasa dikenal dengan makram dalam bahasa Indonesia adalah seni menyatukan beberapa simpul untuk membuat kerajinan tangan. Bahan utama untuk membuat makram adalah tali, dan yang paling banyak digunakan adalah tali katun. Sebelum kita belajar membuat makram, kita harus mempelajari teknik dasarnya terlebih dahulu, yakni membuat beberapa simpul dasar. Setelah menguasai teknik dasar simpul makram tadi, baru kita bisa membuat aneka kreasi makram seperti yang ada di depan saya ini. Ini udah ada banyak yang ada di depan saya. Ini tuh tempat hand sanitizer yang saya bilang. Dan lucu ya ampun, kalau kayak gini kayaknya ini nggak cuma untuk apa sih, untuk protokol kesehatan aja, tapi kalau dipajang di rumah ini jadi kayak hiasan dinding. Ya kan? Benar. Aduh, lucu banget, Masya Allah. Nah, seperti yang tadi aku bilang, aku kan kesini emang nggak cuma pengen ngeliatin Mbak Herni, tapi saya juga pengen belajar langsung. Udah sok aturan Mbak diajarin sambil aku ngobrol-ngobrol. Baik. Tapi taruh. Sebelum kita praktek, aku mau nanya dulu. Kan kalau nggak salah nih mungkin Mbak Herni bisa ngejelasin juga ke kita semua, nggak cuma ke aku tapi juga ke pemirsa Muslim Masa Kini, bahwa sebenarnya simpul-simpul makram itu ada berapa banyak sih Mbak? Oke, simpul-simpul makram ya. Memang sebenarnya sih ada banyak sih Mbak Reni. Cuma kalau kita perlu ketahui cuma ada 3 lah gitu ya yang dasarnya nih yang harus kita ketahui. Pertama simpul kepala. Atau large head knot. Oh, ini yang ujung. Yang ujung yang pertama kali kalau kita bikin tuh namanya simpul kepala. Kemudian ada square knot
seperti ini. Ya, Ini juga berarti? Ya, benar seperti ini square knot. Kemudian ada double half hitch knot. Itu yang mana? Nah, ini yang seperti ini. Oke. Ya, Ini seperti aku mau ini. lihat. Ini ya. Oke, iya seperti itu. Oke. Nah, itu cukup 3 aja kita ketahui simpul dasarnya itu udah bisa bikin suatu bentuk makram yang bagus Mbak Reni. Iya, jadi nggak usah yang banyak-banyak macam, itu aja kita kuasai, insya Allah bisa yang bagus Nah, kita bikin. yang bikin aku penasaran adalah aku nggak tahu nih Mbak Herni itu kenapa tertarik akhirnya dari sekian banyak craft, dari sekian banyak kerajinan gitu. Kenapa pada akhirnya memilih makram nih? Iya, karena mungkin dari kecil kali ya, aku tuh emang suka banget sama makram karena diajarin sama almarhum mama dulu gitu ya. Jadi tuh ke bawah sampai sekarang gitu loh Mbak. Nah setelah aku resign tuh dari pekerjaan yang sebelumnya, aku coba-coba cari kesibukan dengan bikin-bikin craft gitu kan, beberapa jenis kerajinan. Nah aku tertarik sama makram ini nih, karena kan memang lagi booming juga nih sekarang. Nah aku coba cari-cari di YouTube, coba belajar. Nah, akhirnya tertarik deh sampai sekarang. Oke, berarti pertama kali belajarnya otodidak atau kursus sama orang? Otodidak sih, Mbak, otodidak. Tapi karena memang aku pengen coba lebih dalam lagi, aku coba nyari-nyari guru nih. Aku cari guru, terus aku belajar sama beliau gitu kan ya. Nah, sampai sekarang aku coba improve sendiri gitu, Mbak Reni. Pemirsa, seperti Mbak Herni katakan, jika ingin belajar serius tentang suatu keahlian, maka belajarlah pada ahlinya. Seperti yang saya lakukan saat ini, dan alhamdulillah, kita sama-sama belajar pada ahlinya. Gitu Mbak Reni. Ya udah, berarti boleh lah ajarin aku. Boleh. Kita bikin hand sanitizer seperti ini ya. Nah, pertama yang kita perlukan bahannya yaitu tali katun. Nah, jadi bahan untuk membuat makram itu bisa tali katun atau tali kur. Nah, saat ini kita bikin yang tali katun. Nah, ini kita potong ya kurang lebih sekitar 1 meter, kemudian dibagi 2 seperti ini, Mbak. Nah, pertama yang kita buat adalah simpul kepala yang tadi saya sebutkan atau last head knot. Caranya adalah seperti ini. Kita masukkan. Nah, simpul seperti ini, tarik. Ya. Gampang ya? Ya, ini simpul kepala seperti ini. Oke ya, sekali lagi. Kita buat, jadi ini pertama samakan, kita bagi 2 talinya, kemudian masukkan ke dalam sini, talinya keluarkan, lalu tarik, gitu. Ini untuk yang awalnya. Baru ini mau nyoba nggak? Mau. Sok, silakan. Ini aku coba. Jadi ini Dibagi 2 dulu. dibagi 2 sama rata. Iya. Ini ya. Ini sama rata. Terus kemudian Masukkan di sini. Dari depan, Mbak? Ya. Nah, membuat makram ini sebenarnya butuh keuletan dan kebiasaan. Meski awalnya terlihat rumit, namun jika sudah biasa akan menjadi mudah dan cepat. Apalagi jika kita sudah hafal mengenai 3 simpul tadi. Oke. Satu lagi silakan. Sekali lagi, betul ya. Ini sekarang aku mau cerita sama pemirsa Muslim masa kini. Sebenarnya makram ini juga masih erat banget hubungannya sama Islam, sama Muslim. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena makram itu ternyata sudah banget dikenal sama pengrajin-pengrajin Arab itu di abad ke-13. Nah, saat itu makram itu kan kalau sekarang kita mengenalnya itu hiasan dinding, hiasan pintu atau hiasan gantungan-gantungan pot dan segala macam. Dulu pengrajin-pengrajin Arab itu justru membuat makram ini, simpul-simpul makram itu untuk shawl, untuk handuk, bahkan untuk kerudung. Ya, fashion ya. Betul. Nah, terus pada akhirnya jadi dulu itu pun makram itu sebenarnya aslinya bahasa Spanyol, tapi kalau di Arab itu pengrajin itu mengenalnya dengan kata nigrama. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya nih kalau berbicara tentang Islam nih masih ada banget kaitannya, dan bahkan kenapa pada akhirnya si makram ini tersebar ke Eropa, bahkan ini sampai ke Indonesia, itu salah satunya adalah dibawa langsung sama pengrajin-pengrajin Arab. Sekaligus untuk menyebarkan agama juga, sekaligus untuk memperlihatkan bahwa ini loh ada kerajinan yang bagus. Terus kemudian di Cina sendiri itu pada akhirnya dikenal untuk barulah hiasan-hiasan dinding dan segala macam. Iya, benar. Tapi ini jadi udah mau bikin step kedua. Ya, simpul yang baru nih Mbak Reni. Namanya square knot. Oke. Gitu.
Nah, caranya adalah aku ulang dari awal. Sebelah sini ya. Sama seperti tadi, talinya tali yang lebih pendek ya. Nah, kita bagi dua. Nah, kemudian kita pakai bantuan lagi letter S ini supaya untuk memudahkan. Nah, ini adalah simpul yang baru yaitu square knot seperti ini. Untuk simpul square knots ini juga sebenarnya mudah. Simpul yang terdiri dari 4 tali dibuat secara bergantian dari sisi kanan dan kiri. Simpul ini dilakukan secara berulang hingga membentuk simpul yang lurus. Caranya kita sekarang gunakan 4 kutas tali. Nah, seperti ini, maju ke depan, terus yang ini bawa ke belakang, keluarkan, nah tarik ke atas. Sampai sini. Nah, terus kita mulai lagi. Tarik ke depan, ya boleh agak kencang sedikit. Nah, ini dicabut, tarik deh. Sementara untuk bagian ini kita harus mulai benar-benar memperhatikan. Wah, ini saya kalau ngeliat satu kali saya pasti nggak bisa. Tapi sambil dikerjain aja aku mau sambil nanya-nanya lagi. Ini kalau Mbak Herni sendiri, kalau untuk bikin tempat hand sanitizer ini butuh berapa lama? Kalau aku sendiri ya, kalau aku bikin sendiri kurang lebih sekitar 1 jam deh. Saya pikir 1 hari loh. Cepat ya? Enggak, ini 1 hari. Yang makram seperti yang di belakang Mbak Reni ini juga kalau saya sendiri ya. Nah, ini butuh waktu. Ini kebetulan waktu itu aku ikut lomba. Jadi dikasih waktu sampai 3,5 jam aja harus jadi. Wow, udah jadi. Gitu, iya. Oh my god. Saya pikir ya makram-makram itu tuh bikinnya tuh lama gitu berarti. Oh, enggak. Bisa karena biasa. Iya, betul karena mungkin aku praktis gitu kan ya, dan aku juga kan ngajarin juga workshop. Nah, sama teman-teman yang di sini kalau misalnya teman-teman yang baru-baru pun paling sekitar 3-4 jam sih udah pada bisa loh. Wah, iya. Ini aku kalau 4 jam di sini aku pulang-pulang bisa bikin makram ya berarti di rumah ya. Tuh kan pemirsa, belajar makram ternyata nggak butuh waktu lama. Cukup luangkan waktu paling lama 1 hari, insya Allah kita dapat ilmu membuat makram yang bisa kita manfaatkan. Oke. Nah, jadi masih dilanjutin aja. Tapi berarti kalau untuk yang hand sanitizer ini sendiri butuh berapa jenis simpul? 2 ya kalau aku lihat berarti ya? Betul, iya. 2 dengan mungkin 3 sama yang di bawahnya ya. Ini juga ada simpul khusus namanya gathering knot. Jadi memang dia tidak diikat seperti biasa, tapi ada caranya juga sih. Gitu. Ini tuh mau buat ini bukan sih? Mau buat hand sanitizer bukan sih? Benar-benar. Nah, gimana kalau Mbak Herni lanjutin yang ini aja, sambil aku ngeliat sampai nanti jadinya. Boleh ya, Mbak? Boleh. Jadi setelah tadi sudah kita anyam ya, bisa dibilang Nah, ini kan sudah semuanya nih tali yang disediakan sudah kita buat square knot seperti ini Mbak Reni. Nah, kemudian ini kita satukan nih. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kita satukan ke sini. Kita satukan dengan simpul square knot. Pokoknya semuanya tuh menyatukannya harus selalu dengan simpul. Iya. Gabungannya selalu dengan simpul. Baik simpul square knot maupun simpul double half hitch knot. Nah, ini dia perbedaan antara simpul square knots dan double half hitch knots. Pada simpul double half hitch knots adalah untuk memberikan bentuk diagonal atau gelombang pada sebuah makram. Nah, ini berarti udah tinggal sedikit lagi jadi. Pemirsa Muslim Masa Kini saya yakin penasaran sih gimana sih kelanjutannya. Saya akan ngasih lihat kelanjutannya di segmen berikutnya, sekaligus nanti kita mau bikin satu lagi. Bikin apa sih? Gantungan kunci. Gantungan kunci. Wah, seru. Nanti berarti jangan kemana-mana, saat lagi ya kita bakal balik lagi.